Hello everyone, welcome back to Cuti Curhat with bersama Kati. CUTI, Curhat with Kanti. Di sini aku Kanti bersama Reva sama Diana. Hari ini kita mau bahas percintaan sama pertemanan sih. Cuman ya kita nggak tahu arahnya kemana. Karena random. Iya, kita ngikut arah aja. Mereka sambil makan. Jujur, ini tuh awalnya gue emang gak ada makanan kan, tapi Ica pengen makan kemarin. Ya udah sambil makan. Karena kalau ngobrol doang kayak bosen. Bosen. Anjir, kayak kita sejam nih ngomong, kita nggak makan, kayak boring, kayak harus sambil makan. Kayaknya ini sambil ASMR bisa kok ya? Kemarin juga kayak SMA gitu. Ntar abis ini nge-videonya sambil makan. Bang. Kalian pas sekolah ada nggak pertemanan yang agak toksik? Wow, Toxic semua, bukan ada lagi sih ya. toxic semua. Kalian bebas mau spill nama atau enggak, terserah kalian. Aduh, nanti diserang nggak ya? Nggak tahu sih, tergantung orangnya nonton atau enggak. Paling enggak sih. Paling nggak ya. Iya. Sekolahnya nonton atau enggak gitu. Sekolahnya kita ganti aja yuk. Namanya kita samarin jadi Markus. Emang namanya nggak gitu. Takutnya kan nggak ada yang tahu Markus kan ya. Siapa dulu Jadi nih? boleh Diana. Soalnya Diana tuh paling kalau soal pertemanan nih dia paling jago nih. Boleh. Apa ya? Paling jago dimusuhin. Sebenarnya kalau soal dimusuhin, gue udah dimusuhin dari TK ya. Gue Astagfirullah. nggak punya temen cewek tuh dari TK. SMA, tapi gue tuh dulu SMA ketemu Reva pertama kali di gerbang. Tapi dia merasa gue mau labrak dia gitu loh. Dia takut karena gue liatin dia tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan gue nanya kayak, gue kan dulu cuma sama Vian ya. Dan gue nanya kayak, itu siapa? Dan dia tuh kayak orang ketakutan mau dilabrak karena gue nanya dia gitu. Karena ya gimana ya, gue kalau lihat orang kan kayak gitu. Jadi gue tuh bener-bener lihat dia dari atas kepala sampai ujung kaki. Iya emang lo. Iya kan? Iya, emang. Gara-gara muka gue inilah. Fun fact, muka dia emang gitu guys. Dibuat yang tahu gue pasti udah tahu muka gue tuh kayak gitu, bukan karena nggak suka ya. Makanya kalian kalau misalnya pertama kali ngeliat Diana ya guys, jangan langsung kayak saya ya. Soalnya Diana emang kayak gitu, muka-muka ngajak ribut gitu. Terus gue dulu tapi sama Reva tuh belum terlalu deket. Gue deketnya sama Vian ini kan. Dulu Vian tuh juga lumayan cepet dapet pacar kan dia. Pas dia dapet pacar gue jadi kayak jarang main dong sama dia. Akhirnya gue gabung circle cowok. Gue gabung circle cowok dan di situ gue belum punya cowok. Tuh kayak kebesokannya gue dimusuhin. Kok bisa? Isu-isunya banyak, kayak ada yang bilang ada yang suka sama satu cowok. Terus ada juga yang cemburu sama gue karena dia ada pacaran sama cowok. Terus gue deket sama cowoknya. Kayak gitu. Terus gue dimusuhin sampai gue pacaran sama Rehan. Jadi gue dulu pas sekolah Pegel ya? banyak dramanya ya, drama-drama buaya-buaya mendekat itu banyak banget. Kayak dikasih coklat tiba-tiba di meja, dibeliin susu ya kan, dirangkul tiba-tiba, Gila. diajak nonton. Terus? Sampai akhirnya gue pacaran sama yang sekarang. Dan gue tuh langsung kayak damai tuh, gak ada permusuhan di pertemanan. Tapi permusuhannya di sekolah dengan kepala sekolahnya. Jadi gue sering banget, kayak gue udah kena kasus sekolah tuh 3 kali, tanda tangan materai sekali, hampir dikeluarin dari sekolah sekali. Udah, terus pas gue kelas berapa gue putus? 12 ya? 12. Kelas 12 gue putus tuh. Kayak misalnya hari ini gue putus nih, kayak teman-teman gue otomatis belum pada tahu dong gue putus, karena kan gue gak mungkin info di grup gue putus guys, gak mungkin kan. Iya. Besokannya gue udah dimusuhin lagi karena gue putus. Masa karena lu putus? Iya, pokoknya setiap gue nggak punya pasangan, gue pasti dimusuhin. Karena setiap gue nggak punya pasangan, teman-teman cowok gue yang lama itu main lagi sama gue. Jadi lu tuh dimusuhin karena lu berteman dengan cowok-cowok. Iya. That's Sementara mereka itu kayak pengen temenan sama cowok-cowok itu. Padahal cowok-cowok itu tuh kayak nggak apa-apa, kayak welcome gitu loh. Karena ada beberapa cowok-cowok di situ tuh udah nganggep gue tuh adik-adiknya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh abang-abangan doang. Sementara gue tuh sampai ikut ke rumahnya, main PS, terus kayak keluar, dianterin pulang, gitu-gitu. Jadi mereka tuh kayak makin marah, jadi gue makin dimusuhin. Dan itu
Lalu Parah sih, yang kedua itu parah banget sih, disindir banget di kelas. Terus kayak pernah juga kayak lagi pramuka, itu kayak ada body juga kayak fisik gitu. Dan itu gue lagi sendiri, temen-temen gue lagi kayak nggak ikut pramuka. Sindir gimana? Disindir, ya kayak berbau-bau so cantik. Kayak gitu-gitu lah. kalau misalnya ada yang pasti kenal lah kata-kata pick me gitu. Iya, dibilang pipi. Dan yang lebih sakit adalah temen deket gue sendiri yang kayak nyebar-nyebarin hoax ke waktu gue putus sama cowok gua. Jadi dia tuh kayak ditanya gitu sama cowok gua. Terus dia bilangnya tuh gue kalau di kelas tuh nempel-nempel mulu sama satu cowok ini. Terus gue minjem-minjem jaket satu cowok ini mulu. Terus gue kayak mabar, pulang bareng, terus kayak mau nempel-nempel Mungkin- mulu. Kayak dijelek-jelekin. Mungkin karena itu pandangan mereka terhadap lu tuh kayak jadi pick me gitu. Iya, Karena padahal kan lu kalau di treat pick me well. kan kita yang caper. Iya. Tapi kalau mereka yang nyamper itu kita nggak pick me dong, kayak emang kita dianggap, kayak diajak kan. Nah itu makanya gue bingung banget sih. Boleh. Dan image gue emang pengen dijatuhin banget di sekolah gue. Dari apa ya? Dari kepala sekolahnya juga kayak nggak suka. Inisialnya dari L ya? Yang tahu-tahu aja, nggak bermaksud, cuman sharing aja. Kalau emang menurut pandangan dari si orang itu nggak kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Jadi gue pernah punya kasus dan itu difitnah. Tapi harusnya tuh gue dibela dong sama kepala sekolah gue sendiri. Difitnah sama Sama anak SD. Jadi ini Jadi kontennya aku tuh difitnah yang sama anak SD ya guys. Jadi itu aku nggak bisa spill karena jorok banget. Sementara kayak cowok aku itu sama kepala sekolahnya tuh dibela. Si anak SD ini juga nggak dibela sama kepala sekolahnya karena kayak kepala sekolah SD ini juga nggak percaya sama muridnya. Tapi aku malah dijelekin sama kepala sekolah aku sendiri, kayak dibilang lu tuh udah nggak ada harga dirinya di sekolah ini gitu. Gue dibilang gitu gila. sama kepala sekolah gue sendiri. coba pandangan kalian jika kalian punya temen cewek atau kalian sebagai cewek ya dan kayak gitu. Jujur deh, gue kayak mendengarnya aja tuh apalagi gosipnya tuh menyebar luas gitu loh, tanpa ada kejelasan, tanpa ada yang nanya ke pihaknya langsung kan, kayak disebar-sebarin, dia begini. Itu bener-bener diomongin satu sekolah, bukan Itu- satu angkatan doang, satu sekolah. Itu sakit banget tau rasanya, Iya sumpah. pasti. Karena kayak kita nggak ngelakuin tapi kita difitnah, terus kita dijudge dan dituduh tuh dicap yang bener-bener tuh yang nggak kita lakuin gitu. Jujur malu banget pas masuk sekolah karena semua orang liatin gua. Dan banyak yang nanya ke teman-teman kelas gua kayak, itu dia bukannya kemarin abis kena kasus itu ya kak? Itu gua malu banget. Gua sebenernya kayak nggak mau masuk sekolah. Tapi lu tetap masuk. Ya, Keren. ya gimana ya? Nggak cuma sekali itu aja gua difitnah di sekolah itu. Udah kena banyak kasus lagi. Kemarin kalau Ica bilangnya dia tuh nyeselnya dulu karena nggak berani gitu. Karena dia kena kasus juga kan, Ya. karena sama orang. Ya tahu gua. Ya, tapi dia nggak speak up. Lu ada yang lu nyeselin nggak? Yang gua sesalin, mungkin gua nggak terlalu berani buat ngelawan guru-gurunya aja sih. Oh. Kayak sebenarnya gua pengen kayak Membela jadi gue diri. tuh dituntut sebenarnya, yang kasus itu gue dituntut sama pihak anak SD-nya. Tapi gue juga sebenarnya pengen nuntut balik karena itu pencemaran nama baik dong. Tapi di situ gue nggak berani karena gue kayak merasa nggak punya wewenang dan Iya. pasti butuh uang juga dong. Ya salahnya tuh sekolah gue tuh serba nggak adil, kayak guru-gurunya tuh melebihi dosen. Kayak kalau dosen kan suka-sukanya. Iya. Sementara kalau guru kan enggak. Kalau mereka tuh Iya. laganya kayak dosen. Gue bingung tahu kenapa di SMA itu lebih kayak strict. Padahal pergaulan kita tuh kayak belum yang bebas gitu loh. Iya. Kembali lagi ya kita sama aturan sama guru-gurunya juga sih. Tapi untuk SMA kita memang dari segi peraturan, segi dari guru-gurunya itu kata aku kurang. Walaupun nggak semua guru ya. Walaupun nggak semua guru, karena ada beberapa oknum, kebetulan oknum kita ini guru-guru yang kurang bagus ini tuh justru yang punya wewenang di situ. Jadi susah. Ada juga yang ngebela, tapi karena nih guru yang punya wewenang itu nggak suka, malah justru menjatuhkan, jadi kagak ada yang berani gitu. Itu jeleknya di sekolah kita. Terus apa ya? Maksud gue kan di sekolah juga banyak peraturan kayak sepatu nggak boleh warna-warni, harus hitam, kuku harus digunting, gitu. Itu ada hukumnya kah atau emang
mereka aja yang bikin peraturan sih. Sebenarnya kalau kayak begitu serentak ya. Kita juga bingung kan, maksudnya belum tahu pasti itu emang peraturan atau Semua apa. sekolah soalnya gitu. Soalnya gitu semuanya. Soalnya kalau di luar negeri itu kayak bebas. Karena sistem Indonesia ini nih masih kurang menurut aku. Kurang. Ya dari segi pendidikan aku kata Indonesia kurang. Dari peraturan dia pengen mungkin kita terlihat disiplin. Ya aku setuju kalau untuk kayak berseragam harus seperti ini disiplin oke ya. Tapi dari segi pemberian pengajaran ataupun dari pendidikan guru-gurunya mungkin masih kurang ya. Kurang. Ada yang kurang karena kadang kan gini loh. Beberapa oknum guru tuh ada yang malah menyepelekan. Tapi ada juga guru-guru sih yang benar ngajarnya, tapi ada juga yang menyepelekan. Dan itu tuh bisa mempengaruhi semua entitas guru-guru yang lainnya gitu. Jadi nama mereka jadi jelek. Apalagi kasus-kasus banyak ya. Kasus banyak yang pernah saya alami juga banyak. Kayak soal guru-guru gitu. Guru-guru cabul. Iya. Itu mah Guru agama cabul itu banyak banget. Itu jujur banyak. jujur itu Sekolah gua nggak ada sih. pengalaman saya sendiri ya. Sekolah lu. Nggak ada gua. Sekolah lu. Guru agamanya. Ya guru agamanya. Banyak itu. Semua. Pengalaman saya sendiri tuh guru agama kayak please jangan guru agama gua cewek. bawa-bawa Lope-lope. itu dong ya, kayak kan agama kita nih kan yang ngajarin hal-hal kayak gitu loh. Jadi kita jelek di agama kitanya gitu loh. Iya betul. Tuh, padahal yang salah tuh tindakannya, tapi karena manusianya. Iya, misalnya agamanya. Jadi agamanya, apalagi kan dia sebagai guru agama ya. Iya. Atau dia ngerti dong adab gitu. Kayak yang itu yang Ustadz waktu itu orang jualan. Yang banyak justru ustadz guys. Ustadz itu banyak. Banyak kayak petinggi-petinggi agama yang justru yang cabul-cabul menyalahgunakan agama. Anak pendeta kan. Jadi tadi mati lagi. Kayaknya gue harus benar-benar menghapus ganti handphone. Ganti handphone. Cimar habis dapat handphone 17. Wow, demi apa? Ya, hadiah anniversary dari suami tercinta. Jangan lupa ya buat pacar aku. Please banget nih pacar aku, kamu nonton ya pacar aku, nanti beliin aku iPhone 17 Pro Max ya pacar aku ya. Nggak ada ya? Di menit keberapa ini nanti tandain ya. Suruh jual ginjal dulu cowoknya. Jangan atuh, masa aku nanti pacarannya sama penyakitan. Kasihan pacar aku dong. Atau nanti lu kasih lagi ginjalnya. Kasih ginjal gua. Iya. Kan biar dia nggak sakit. Oke. Pacar aku. Kita lanjut. Promosi pacar gue. Tadi. Saya jomblo ya guys. Nih boleh yang mau. Jadi buat yang nonton ini dan kalian jomblo nih. Jangan guys, jangan. Karena kalau misalnya dari online itu kurang enak ya guys menurut aku. Iya sih. Kenapa ya orang-orang pada nemu pacar di online sedangkan aku juga nggak domen. Iya, kayak aku tuh tipe yang realita kayak maksudnya virtual lagi apa yang nakes sih? Iya, virtual apa enak ya? LDR aja kayaknya. Terus kayak kalau virtual itu lu jadi nggak tahu orangnya. Iya, tiba-tiba pas ketemuan kakek. Iya. Atau nggak bocil Roblox. Oh, kalau gue deket aja kan kalau misalnya online. Tapi kayak nggak bakal bisa dilanjut sampai satu hubungan. Kayak cuman berteman aja. Iya. Itu pun kayak berteman di game. Nah, Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Tentang agama ya. Kita nggak ngatain Ustadz. Kita lagi bahas tentang pelecehan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang maaf ya, ibarat kayak dia tuh mengaku dia ustadz, dia mengaku apa, tapi dia mencabuli atau melakukan tindak yang tidak senonoh kepada orang lain. Dan banyak orang tua yang bilang kalau misalnya terjadi apa-apa, laporan aja ke adult yang dipercayai. Cuman yang dikasih tahu nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi betul. Gimana tuh? Gimana tuh ya guys? Aduh, kita disuruh laporan tapi
nggak ada tindakannya. tidak ada Jadi tindakan. gunanya laporan buat apa? Indonesia selagi ada uang kita bisa berkuasa. Oh my god. Laporan akan diurus ketika uangnya makin gede. Kalau nggak ada nggak ya udah. uang, Jadi pengaruh di Indonesia itu bukan pengaruh politik ya guys, tapi pengaruh duit. Dimana kamu hidup jika kamu memiliki duit nih, pasti kamu bakal hidup dengan nyaman. Itu gue bingung tahu yang Aduh, bahasa jangan ke situ guys, jangan. Jangan. Cut. Nanti kita diserang nih. Guys. gue diserang pemerintah. Bahas politik nih. Ini politik udah ini udah susah. Nanti Nggak ngomongnya susah. Masa kita di sidang bertiga, selesai podcast nginep di lagi di sel penjara. Aduh, nggak ada kasur ntar. Gak ada kasur ya, bahaya. Oke, berarti kita lanjut aja ke percintaan. Tadi kan kita bahas, Udah tadi bahas sekolah udah kan ya. Sekarang percintaan nih guys. tadi kan kita bahas agama. Agama. Nah, menurut kalian Enggak gua. percintaan yang beda agama itu ada ujungnya nggak sih? Ada? Satunya pindah. Iya. Karena menurut aku ya cinta beda agama ya kalau misalnya dua pilihan sih. Dia memilih pasangannya atau Tuhannya. Oke. Oh, Sebenarnya agama itu pilihan ya. iya. Kayak misal kita terlahir tuh di agama Buddha, terus di kayak pas kita bikin KTP kita pengen pindah agama, entah kita pengen pindah Islam, pengen Kristen gitu, Betul. itu hak kita. Hmm. Karena agama itu pilihan, tapi mayoritas orang Indonesia hampir 90% pindah agama karena pasangan. Berarti cinta itu lebih kuat daripada Agama atau nggak Tuhan ya. kepercayaan. Tapi kalau prinsip gua, semakin berbeda semakin bersatu, disatukan oleh dua Tuhan, kekuatan dua Tuhan guys. Jadi, Mantap. betul, jadi hubungannya Cinta tuh dilindungi oleh dua Tuhan. Kita yang tak sama. Kan prinsipnya bineka Tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Tetap satu, berarti beda agama tetap satu dong. Tetap satu ini ya. Tapi kan kayak semua agama itu mengajarkan kita untuk baik, bertindak, berpikir ya dengan adab gitu. Kenapa adanya beda agama kalau misalnya ajarannya semua sama? Itu dia. Agama kita mengajarkan satu. Iya. Iya nggak sih? Kayak kalian pernah berpikir nggak sih di agama manapun tuh selalu mengatakan kayak kita nggak boleh mencintai orang yang bukan berasal dari agama kita. Tapi kenapa rata-rata nih di Indonesia banyak yang terjerat cinta beda agama? Karena perasaan itu nggak bisa dibohongi. Jauh-jauh amat sih ini sebelah lu. Terus kan agama itu pilihan kita. Iya. Tapi kan kita lahir udah punya agama dan itu dari tradisi keluarga. Bagaimana kalau misalnya keluarga tersebut itu agak strict terhadap beda agama? Karena menurut aku sih ya, contoh nih, pasti nggak sih rata-rata keluarga itu bakal strict sama yang namanya perbedaan agama, apalagi yang agama anak atau orang yang mereka sayangin itu berbeda dengan yang telah mereka ajarkan itu. Tapi kalau misalnya saran aku nih ya, kalau kalian sudah meyakini pure dari hati kalian, tanpa ikut-ikutan, tanpa ada campur tangan orang atau pihak lain, saran aku berani ungkapin. Jujur. Karena kalau misalnya, maaf ya, sebenarnya itu gak baik juga sih kalau misalnya kita contoh orang pengen masuk agama ini karena mentang-mentang pacar dia agamanya ini, mentang-mentang pacarnya agamanya A, dianya agama B, terus dia ngerasa kayak di agama dia kurang beribadah, tapi mungkin dia itu sama aja kalian mencoba-coba dan mempermainkan agama. Karena
keyakinan itu tuh bukan karena pasangan atau ngerasa gue di agama ini juga nggak serius gitu, enggak. Tapi keyakinan itu timbul di kalian tuh merasa hati kalian tenang mendengarkan atau melaksanakan kegiatan agama yang menurut kalian itu kayaknya gue lebih berkenan hati gue tuh ke ini, ke agama ini deh, kayak gitu. Tapi kan banyak orang yang menyalahartikan kan dengan perbedaan agama itu. Terlebih kalau misalnya dia pindah karena ikut-ikutan temannya atau pindah karena pasangan. Kalau misalnya kita pindah agama, terus kita tetap menjalankan kayak dua agama itu, boleh nggak sih? Sebenarnya menurut gua kalau ada orang tua yang strict kayak anaknya nggak boleh beda agama. Kalau misalnya dalam konteksnya itu dia mau beda agama sama keluarganya tapi bukan karena pasangan. Menurut gua nggak harus dilarang karena agama itu pilihan. Terus menurut gua apakah baik ketika kita beragama satu agama tapi hati kita nggak di situ, kayak kita nggak nyaman? Iya. Atau misalnya kita nggak menemukan sesuatu yang kita cari atau kita nggak merasa kayak gue nyaman nih sama agama gue yang sekarang gitu, itu kan enak jalaninnya. Tapi kalau kita jalanin agama tapi yang kita tuh cuma terpaksa karena orang tua, itu sama aja dosa dong. Kayak badan lu ikut agama ini tapi otak sama hati lu tuh nggak di situ, sama aja nggak khusyuk. Tapi kalau misalnya lu konteksnya tuh pindah agama karena pasangan, sebenarnya itu 50-50. Kenapa 50-50? Karena menurut gua sebelum lu pindah pasti lu ada mempelajari dulu dong tentang agama itu. Iya. Kayak misalnya nih gua mau pindah ke Kristen, gak mungkin dong gua langsung pindah karena nggak segampang itu. Kayak kita juga harus ngurus proses pemindahan agama kan. Iya. Dan yang gue mau tuh prinsipnya ketika gue pindah karena pasangan, gue mau punya pasangan yang imannya di atas gue. Jadi dia tuh harus bisa membimbing gue. Pengetahuannya. Dia harus lebih tinggi ilmu agamanya dibanding gue. Dan sebelum gue pindah ke agama itu, gue harus sudah yakin kayak oke, gue yakin gue bisa nerima, gue nyaman di agama baru yang akan gue jalani. Jadi gue tuh nggak mau kayak ketika gue udah pindah, gue nggak menjalankan agamanya. Itu yang sering salah karena orang kadang pindah agama cuma karena pasangan. Betul. Seharusnya kalau udah tahu dia pindah karena pasangan, dia tetap harus menjalani dong. Dan perihal apakah boleh kita udah pindah ke agama ini kita kayak tetap campur-campur sama agama kita yang sebelumnya? Sebenarnya nggak masalah karena ya misalnya gue nih datang ke musola juga nggak masalah kan, kayak lihat temen gue sholat itu nggak masalah kan. Itu namanya kita menghargai. Cuma ketika kita punya anak kita pasti pusing dong. Pusing. Ya, anak kita pasti pusing. Mama ngapain? Kok kita agamanya Kristen, kenapa mama pergi ke wihara? Nah, itu kita harus bisa jelasin. Kenapa kita harus ke wihara? Karena ya mau agama kita Kristen, kita nggak dilarang dong buat ke wihara. Itu namanya kita menghargai orang lain beribadah. Itu kan bisa. Yang penting kita tetap di hati Tuhannya tetap satu, tapi kita tetap menghargai gitu loh agama-agama lain. Itu lebih bagus sih. Dan misal anak kita juga nggak serak nih sama agama yang dari orang tuanya, ya kita juga harus fair dong. Kita sebagai orang tua kayak misalnya mama aja dulu pindah agama, emang lu mau digituin sama anak lu? Pasti enggak. Kita harus lebih welcome justru. Jangan malah kayak kamu nggak boleh ya. Sebenarnya sebelum melarang lebih baik melihat diri sendiri guys. Gitu. Kata-kata hari ini. Komen. Beda agama daripada beda perasaan. Beda perasaan, beda alam. Jadi kalau beda perasaan tuh kayak udah nggak bisa bersatu. Kalau beda agama bisa tuh kayak ada yang pindah. Kalau beda perasaan. Aduh, ini kayaknya yang nonton juga tampar semua kayaknya ya. Karena rata-rata makhluk sosial di Indonesia ini selalu beda perasaan, beda dimensi, beda alam, dan keseringan beda perasaan. Kita sih itu namanya. Emang kayaknya setiap percintaan ada tantangannya. Ya sebenarnya para cegil di dunia ini tuh otaknya ketutup cinta, Cok. Betul. Jadi sebenarnya susah kalau udah tabiat cegil. Saya jadi perempuan cegil bukannya berarti ya guys, realistis.
Ya kalau mau dimainin ya nggak apa-apa, tapi mainin balik. Tapi Konteksnya ya. kayak selain misalnya di suatu hubungan itu kalian beragama, ada kayak masalah-masalah lain gak sih yang nggak waras atau ada red flag? Kayak menurut kalian red flag dalam suatu hubungan itu apa? Itu kalau dua-duanya emosi terus ngomong nggak kekontrol, itu Toxic jadinya. kayak nggak sadar kalau kita saling nyakitin gitu, kayak saling Iya. ngatain, padahal Ego ya. ya Berarti ego, emosi, ego itu sih. Sama komunikasi, kayak orang kalau marah kan pasti gak chatan tuh ya kan. Ya emang gitu, cowok-cowok di dunia ini tuh semuanya sama ya. Jadi buat cowok-cowok yang nonton di sini, lebih baik kalian belajar ilmu komunikasi, jangan cuma bisa ngajarin. Kak, saya nggak tahu tuh Kak, cowok gimana ya Kak? Jadi kayak kalau lagi ada problem tuh sama ceweknya tuh jangan tiba-tiba menghilang entah kemana ya kan. Karena nih ya, Harus dijelasin. cowok nih harus selesai relate banget masalahnya. gak sih nih? Cowok kalau misalnya menghilang gini nih pasti dengan alasan karena dia nggak mau. Biasanya alasannya adalah dia menenangkan diri. Iya, dia mau menenangkan Dia nggak mau diri menyakiti kita. ceweknya lah. Mungkin benar, tapi caranya Salah. Seharusnya dikomunikasikan dulu, kayak aku butuh Waktu, nih. ya Emang nggak bisa butuh ya? waktu sendirian. Emang kayaknya mulutnya tuh sama tangannya tuh udah terkunci, jadi nggak bisa berguna lagi. Jadi saran gua kalau ada cowok kayak gitu, biarkan aja mulutnya digembok, tangannya dibuntungin, itu lebih baik. Bukan gue yang ngomong. Ya. Kalau cowok princess gimana? Kayak cowok yang Feminim energi. iya, maksud gue kayak misalnya kita kan biasanya cewek ada bawaan langsung diambil kan. Kalau sama cowok yang emang inisiatif. Gimana sama cowok kayak ya udah itu punya tangan sendiri. Oke, fun fact, gue gak suka sama cowok kayak gitu. Jadi gue tuh gak suka cowok yang gue tuh ngemong dia. Gue gak suka. Jadi gue pernah dekat sama cowok ya. Ya dahulu kala ya udah Spill. Gak usah. Sebelum adanya peperangan dunia ini lebih baik gak usah dibahas. Jadi itu udah dahulu kala. Dia tuh sukanya gue yang ngemong dia kayaknya dari yang gue lihat, dan gue gak suka. Berarti Gue tuh lebih suka gue diemong. berarti lu nggak suka kayak planning date terus lu Kalau yang itu jemput. beda. Maksud gue tuh gue nggak suka yang kayak misalnya barang aja gue harus bawa sendiri tuh. Oh, gua nggak suka. atau kan sekarang lu mah inces dia ya, fun fact. Dia tuh wah, gila. Dia kakinya dipijitin kalau pegel, abis itu digendong. Op. Abis itu apalagi? Guntingin kuku kaki, Tuh. cuciin kaki gua, Rumah pun. terus pakein sepatu, terus cuciin Itu motor gua, masculine energi banget ya cowoknya, masculine terus energi. nyiapin rumah gua, Itu personal assistant. terus masakin, suapin makan, terus Nggak gerak nganterin. dia? Iya, jadi dia kalau ke rumah gua, dia yang masakin, dia yang cuciin, dia yang suapin, gua cuma punya. Tapi fun fact lagi ya guys, dia kalau di temen cewek dia lah yang mau ngomong. Iya, tapi gue gak suka kalau misalnya cowok gue yang mau ngomong, karena menurut gue udah ngomong semua orang gitu loh. Kayak gue tuh di rumah aja tidak bisa menjadi adik, cucu pertama, anak pertama. Di pertemanan gue selalu di lingkaran orang-orang ceroboh. Jadi kalau gue cuek, gue sendiri gitu yang stres. Ini contoh teman-teman ceroboh saya tuh di sini guys. Kunci motor gak tahu di mana. Oh iya, kunci motor gue di mana ya? Handphone tinggal di toilet kampus ya. Baru minggu kemarin handphone gak tahu di mana. Masih pagi handphonenya udah hilang. Di Jadi kalau roasting nih. misalnya gue sendiri. misalnya gue memohon kayak ayo dong gue gak mau nih ngomong kalian. Gue yang stres kayak aduh handphone gue di mana, aduh kunci gue di mana, gue capek. Jadi setiap pergi nih gue selalu mengingati kayak udah barangnya udah semua, ada yang ketinggalan, gue selalu begitu. Dan gue selalu menunggu mereka makeup, mereka di kamar mandi yang sangat lama itu, mereka dengan rambutnya ya. Kayaknya ada itu Oke, mereka mengalihkan kepada my boyfriend yang telah mengetweet aku bagaikan princess. Kalau mau namanya, Fun fact, dia adalah
pacar pertama gua. Kalau Ya, mau ada. tahu nama pacar dia Asep ya. Gua sudah Anus. berjalan 3 tahun ya bersamanya. Mantap. Dikit tahun. lagi nih. Apa? Married. I think I wanna Donasi marry. ya, jadi buat yang Nasi nonton. Padang. Kan sih donasi ya supaya cepet-cepet ya. Iya. Siapa yang mau nge-treat gue layaknya princess sujud di kaki gue buat cuci Nggak mau tangan sih gua. Gue juga gak mau sih. Sampai semua orang tuh pertanyaannya tuh cuma satu. Apa? Lu pakai pelet? Pelet. Udah capek banget pertanyaannya, lu pakai pelet. Kok bisa dia sampai kecintaan? Terus kata gue, mana gue tahu, orang dulu aja gue tuh selalu cuek. Gue tuh dulu cuek banget, jadi gue tuh baru Kita harus bisa. jadi cewek cuek. Jadi gue tuh Iya, karena cewek kalau semakin cuek itu semakin. gue tuh dulu pas awal banget pacaran sama dia, Mm-mm. dia ajak pulang bareng gue nggak mau. Kayak gue nggak mau, kayak dia mau ajak pulang gue nggak mau. Dia mau jemput gue buat acara Natalan sekolah, gue nggak mau. Senggak mau itu gue ketemu dia. Dan kalau di kantin nih ada dia, gue puter balik, gue cari jalan lain, gue nggak mau ketemu dia. Sampai first date-nya itu di gacoan, dan itu gue diem aja. Gue diem aja karena gue bingung ya kan. Terus kayak kalau yang kayak manggil sayang gitu udah pasti dia, gue dulu enggak. Terus gue tuh nggak tahu kalau misalnya pacaran harus ngabarin, jadi gue cuek, gue secuek itu. Jadi dulu gue tuh dia mau ngapain aja gue nggak peduli. Dia izin tapi ya udah gue nggak peduli, gue nggak tahu pacaran harus apa karena gue nggak pernah pacaran kan, dan gue cuek banget. Dan gue baru mulai kayak nggak cuek ya setelah dia kasih tahu ya. Kalau lo semisalnya nih kayak putus amit-amit. Amit-amitnya begitu. Dan itu yang emang for good. Nggak ada kayak balik-balik lagi. Nah itu lu mau ngapain? Karena kan itu 3 tahun lumayan ya. Gue mau ngapain? Ya. Gue menerima nasib. Lu bakal nyari lagi? Atau kayak Ya nggak mungkin jomblo dong. dulu? Jomblo dulu. Kan ada yang orang putus langsung nyari baru. Gue susah. Gue tuh kalau misalnya gue suka duluan, gue cuman kayak bertahan seminggu terus gue ilfeel. Apa? Iya gue tuh suka orang. Kayak misal lihat, suka gitu, tapi suka doang. Tapi setelah seminggu kemudian Kayak anak ayam. Gak usah dibahas nih anak ayam ini. Jujur gue malu tuh sama si anak ayam itu. Jadi dulu gue tuh pas suka si anak ayam ini, gue nggak beneran suka guys. Jadi di situ posisinya gue juga abis putus nih. Gue gabut. Nih. Nah ya udah dong. Kebetulan ada ini manusia wujud di depan mata gue kan. Ya udah. Gantian kita yang roasting. Setelah melihat sekarang, jamet Citayam. Berarti lo harus di approach-nya yang slow. Ya, gue gak suka orang Sat-sat. menggebu-gebu. Gue gak suka orang terlalu menunjukkan rasa Kasih sayang. kalau misalnya cuma deket doang. Ya karena kadang. Gue gak suka digombalin. Oh kamu? Kalau Repa, Sukanya cowok yang gimana? beda agama, beda perasaan, Wah. beda suku. Feminim energi cowok gue yang gue suka. Sebenarnya udah ada yang hampir status pacar, tapi kayak Nggak jadi. ya karena gue males. Siapa? Pal. itu dia kelahiran 2008 by the way. Berondong dong. Atuh Dia emang. tuh suka sama anomali, Cok. Damn. Virtual itu tuh. Itu pertama kalinya virtual, tapi Roblox. itu itu tuh kayak aku tuh gabut, aku gabut, salahnya aku itu aku gabut, tapi iya aku sih. ngerasa dia juga sama, karena dia pacarnya tuh nggak hanya 1, 2, 3 atau kayak enggak, dia tuh saban kayak kita udahan nih, tadi udah kayak 1 hari kemudian dapat lagi, jadi aku nggak ngerasa bersalah dong. Gila. Dan itu kita Nggak masuk fun-fact-nya kita logika. beda agama. Damn nih. Dia Cina tapi Emang dia tinggal di beda Jawa. agama tuh Menarik. kalau Kalau daripada beda perasaan. Karena gue udah ngerasain dicintai, tapi gue nggak serak sama orangnya.
Karena yang cintain gue tuh rata-rata playboy. Jangan salah, mereka bisa tobat kayak Yohanes. No, Itu keren. karena menurut gue kalau playboy yang suka sama gue ini tuh Terlalu. gak bisa Kayak diubah. Satria Mahathir. Mantan paling indah Anwar. Cerita. Ceritain. Nah itu bukan mantan terindah. Anwar itu mantan terindah guys. Enggak guys, Pegangan tangan di kelas ini lucu banget. enggak cok. Pernah Kagak. dia berdua di kelas sama Anwar. Enggak berdua, itu berempat sama Jeremy. Mereka double date. Sama Cok. Vin. Jadi sebenarnya Anwar itu dulu cowok yang gue tampar di sekolah. Demi apa? Iya, gila. Karena dia tiba-tiba ngerangkul gua. Kayak gua bisa di kantin nih. Terus dia ngerangkul gua. Dengan pedenya dia bilang kayak gua tuh cewek dia. Pacar gue ini. Iya, dan gua kaget tuh kayak, Anjir. lu tau lah refleks mukul gua gimana ya. Mantap. Yang gitu bagus cuman ditampar kalau gua tendang, ya kan. Tapi fun fact-nya Terus dia lagi, langsung berantem sama orang yang suka sama gua juga. mereka berantem kan berdua nih. Jadi si Anwar ini berantem lah, ada yang namanya dari, ya kita nggak usah itu ya, nggak usah nyembunyiin ya. Ada lah Tony, dia berantem sama Tony nih. Nah mereka tuh berantem, aku tuh kebetulan tuh sama dia tuh emang abis dari kamar mandi dan mereka berantem nyenggol aku kayak wah gitu, kayak aku kayak tiba-tiba Mereka berantem sampai kayak yang kayak gini. Terus di tangga, terus gue tinggal. Kata gue, Dan gue gak mau milih di antara lu berdua sih kebetulan. Tapi apa ya, siapa ya contohnya? Kayak spek-spek gitu dah. Duh. Tapi lebih di bawah lagi. Dan dua-duanya ini mengaku-ngaku pacar gua. Bukan yang bercanda begitu. Enggak, dia jadi itu dulu ada kakak paskib. Gua nggak tahu sih dia suka sama gua atau enggak, tapi dia kayak ngajak gua Si nonton itu. bioskop, makan gitu. Mungkin si kakak-kakak paskib ini nanya-nanya juga lah. Jadi tahun itu teman kelas gua kan. Nah dia tuh ngakunya tuh kayak gue cewek dia. Kayak kita udah deket. Emang dia sempet nembak gua, tapi gua tolak. Penyesalan terbesar gua adalah menolak dia dengan baik. Ternyata penolakan gua yang baik itu dianggap masih ngasih dia kesempatan. Itu. Iya. Dua-duanya. Enggak ini. Oh dia doang. Ini Anwar namanya. Kalau si Tony ini, nah ini. Nah itu udah ada ceweknya. Dia playboy, so ganteng anjir. Dia maaf banget. Gak sesuai ekspektasi. Ya, Tapi emang dia suka sama gue modelan kayak gitu pas gue masuk sekolah. Dan fun fact apa? Fun Apa fact-nya lagi, dua-dua cowok ini mengakui perasaan juga ke gua. Jadi mereka belet gak sih? Dan mereka tuh bilangnya kalau ke gua itu sama-sama punya alasan kayak mereka suka gua pas zaman paskibra. Tapi lu jadian? Gua nggak jadian. Lah kata tadi Si Diana ini Gue udah berdua-duaan itu. berdua di meja, cowok. Clarif. nih ya gue clarif ya, karena si Diana ini nih, Gak perlu klarifikasi. si Diana ini nih menyebar hoax ya guys. Yang sekolah sama gua, yang pernah satu sekolah sama gua pasti tahu kisah percintaan Repa dengan Anwar. Itu aja. Jadi Gak perlu klarifikasi, nggak mau, ini ada orang yang nggak tahu ini. Ini pas klarifikasinya itu jadi gini guys. Jadi emang si Anwar ini tuh sempat deketin gua. Gua nggak tahu mulai dia deketin gua tuh karena apa. Tapi dia kayak WA gua, terus dia bilang, oh siapa ya gua Anwar. Terus dia mulai kayak minjem pensil, minjem apa. Gila. Hingga pas banget hari Sabtu, itu pendekatan juga cuma 2 hari loh by the way. PDKT 2 hari. Makanya gue juga bingung gitu sama si Repa ini anjir. Dan PDKT 2 hari. Terus Sabtunya Ingat banget dia Anwar bilang kayak gini-gini akan bilang apa ya? Jangan fitnah lu anjir. Kok fitnah kayak semua dianggap fitnah. Emang itu fitnah semua, dengerin Kalau dulu. misalnya pada saat itu gue memikirkan buat foto ya, gue pajang tuh depan sekolah sampai sekarang. Terus dia WA gua, dia dari mulai ngajakin ke bioskop, tapi gua beralasan di situ. Nah, sih orang first date tuh ngajak ke bioskop aneh. Ya, gua beralasan karena gua nggak mau, gua itu nggak mau kan. Terus dia ngungkapin perasaan. Nah di situ gua tuh pas ngungkapin perasaan tuh gua gabut. Tadinya pengen lihat gua tuh main-main lah karena dia playboy juga. Iya.
Terus gue tuh nggak bilang terima, gue bilang gini, kalau lu nembak gue secara langsung, Mau. gue baru terima. Tuh dia tuh sebenarnya mau, Enggak. tapi tembaknya langsung. Enggak, gue tuh Kayak sebenarnya Anwar tuh harus di tengah lapangan sambil kayak enggak sampai kayak begitu ya. Orang gue tuh cuma gitu. tadinya Oh my maunya main-mainin doang kan. Hmm. Tapi kata itu om gue tuh bilang, udah kamu jangan sama dia, jangan Sama om aja. dilanjutin karena dia dari segi mukanya nih cowok nih temperamental, nanti ada kamu yang tadinya kamu main-main malah kena masalah. Terus Iya. ya udah dong, minggunya itu aku bilang udah kayaknya hubungan kita nggak usah dilanjut aja, kamu nggak usah nembak aku. Pernah menjalin hubungan tapi nggak jadi. Sempet deket. Doang, iya. Iya, Iya. Aja. beda lah, Berarti bukan mantan. bukan mantan kan HTS ya? Enggak. Kayak Enggak, cuman sekedar deket. karena emang saya belum pernah mantan guys, belum punya mantan. Karena yang di Roblox juga belum jadian yang Cuman benar-benar aku terima. Aku bilang kita jalanin dulu aja. Berarti belum pernah pacaran. Ya untuk pacaran belum, tapi HTS kan udah 2 kali. Dekat Damn. udah banyak, tapi kayak ngegantung. Deketnya tuh kayak antara mau HTS tapi selalu gak jadi. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kalian ada tips nggak buat orang yang berhubungan atau yang mau ngedeketin cewek gitu? Karena kadang kayaknya cowok nggak ngerti gitu cara Nih ngedeketin guys, cewek gimana. kalau menurut gue ya, kalau gue sendiri tuh kan jangan kebanyakan kode deh. Jangan Terus harusnya kebanyakan cewek nggak sih? kode. Cowok, karena cowok yang deketin aku tuh kayak kebanyakan kode. Gue nggak tahu ya di yang cowok gimana, tapi ada juga nih kayak dia nih kan ada yang nunjukin terus terang. Tapi kalau Nah. versi gua, cowok itu berubah jadi feminine girl. Berbeda. Gue yakin pasti cowok-cowok yang nonton tuh kayak, terus gue harus gimana gitu. Nah, Gue kalau kalian mau itu, nih cowok, Susah. cowok. gue kode-kode nggak bisa. Versi gua Lu dideketinnya gimana? yang gua mau. Ya. Gua tidak suka cowok terlalu too much. Jadi gua nggak suka cowok itu yang tadi gua bilang, gua nggak suka cowok terlalu menggebu-gebu. Iya. Karena gua tidak suka cowok yang terlalu kecintaan di awal padahal belum deket, kayak belum yakin diterima tapi udah terlalu mengejar. Itu gua nggak suka. Gua nggak suka digombalin. Iya, itu juga aku nggak suka. Kata-kata manis, buaya, Ya. kodok, sumbing itu. Benar, nggak suka kata-kata Sumbing ya. manis. Terus gue gak suka kayak dia tuh yang romantis banget. Jadi kayak nggak kelihatan tulus gitu ya. Iya, Karena cowok gue tuh yang gak awalnya bisa ngejar terlalu tuh, diburu-buruin. Jadi sebenarnya cewek tuh bukan gak peka, tapi kalau gue pribadi gue terlalu banyak apa ya? Gue tuh selektif guys. Jadi gue terlalu Yalah, jadi cewek harus hati. ya itu dia. Sebenarnya gue lebih suka cowok tuh percaya diri tapi konsisten. yes, Dia itu dia. deketin, gue dulu PDKT lama loh, kayak 3 bulanan. Jadi gue tuh perlunya percaya diri dan konsisten. Dan Berarti- kebetulan cowok gue sempet berhenti selama seminggu karena dia merasa gak dapet feedback dari gue. Cuman ya gue gak menurunkan standar gue, kayak gue gak yang ngejar dia kayak yaudah, oh kalau misalnya dia mundur, oh berarti dia sama dong kayak cowok-cowok yang deketin gue. Iya. Itu tantangannya buat gue. Jadi gue tuh orangnya tarik ulur, cuek, dan ya udah kalau nggak deket sama gue cuek. Dan gue nggak pernah mau pacaran sama teman sendiri. Gue gampang natural ilfil. gitu. Gue tuh orangnya ilfilan banget kalau buat cowok, tapi kalau buat temen cowok gue nggak apa-apa punya temen cowok. Tapi kalau nyari cowok ketemu cowok kayak gitu gue ilfil aja. Jadi kayak love bombing gitu gak sih? Ya karena gue orangnya love bombing. Jadi ketika di love bombing gue juga kayak merasa ya udah, Mengakui ya guys. jujur cowok. Oh, bombing. Berarti tipsnya itu untuk tidak terlalu Tidak terlalu berlebihan. terburu-buru tapi konsisten. Ya. Konsisten. Jangan Percaya diri, jangan sama- minder. Gua gak suka cowok minder. Demi Sama. apapun kalau lu minder lebih baik lu gak usah Ngejar. deketin gua. sama jangan suka kode-kode cowok tuh. Nah, Gua pernah gua gak peka anjir. Jadi kalau lu mau kode gua Iya, pakai jangan kode kode-kode. Singapura juga gua gak ngerti itu apaan. Kode-kode maksudnya kalian jelas kalau kalian mau. Gue lebih ambil positifnya cowok yang berani ngomong tapi Nggak berlebihan. nggak berlebihan, tapi berani bertindak, tapi yang tindakannya tuh nggak yang over juga. Jadi Ya. 50-50. Yang
Tudep, natural. natural dan nggak dibuat-buat gitu, konsisten juga ya, bener kayak Diana. Dan kayak kalau udah berhubungan itu konsisten Konsisten yang di itu ini ya. Tapi cowok ya harus konsisten aja dari Cowok itu ngedeketin harus sampai konsisten, akhir gitu. harus menepati omongan. Iya, Ntar cowok-cowok yang harus nonton ini, percaya diri, harus cewek harus berkembang. ngapain Cowok dong? kadang itu cowok apa sih? Ya kalau Nggak ditanya berkembang anjir kayak. cewek tuh sebenarnya serba bisa guys. Makanya kalau misalnya ada cowok nanya, ceweknya bisa apa? Iya, gue bisa sedih, cuma gue gak suka dominan aja di dalam Iya. hubungan. Cewek tuh hanya Iya. pura-pura lemah aja, padahal dia kalau di soal dominan cewek bisa lebih Galon dominan juga dari bisa cowok. diangkat, jujur. Iya, gue bisa angkat galon. Ini bisa memperbaiki rumah, bikin rumah juga bisa. Gue serba bisa semua. Di rumah yang pasang lampu gue, yang naik pasang lampu gue, Yang benerin atap dia. gue serba bisa ya. Jadi sebenarnya gue kalau misalnya cowok gue nggak bisa juga ya udah, tapi gue nggak butuh dia. Kayak udah lu pergi aja. Minusnya dia nggak bisa itu aja, benerin listrik di rumah. Gue nggak bisa parkir motor anjir. Semuanya bisa kecuali parkir Motor ya guys, sama Tolong dong. Berarti tipsnya tipsnya. Tipsnya adalah buat cewek-cewek di luar sana jangan bergantung sama cowok, jangan jadi cegil, harus tetap menggunakan logika ya guys. Cinta realistis. ini jangan kayak lagu Jangan Agnes terlalu Mo. mengutamakan hati karena cowok-cowok itu tidak punya hati semua. Punya Kita logika. harus menjadi wanita independen, tetap punya pendirian, supaya cowoknya berkembang. Karena kalau kita cegil, cowoknya merasa seperti apa ya, kayak egonya ya terpenuhi. udah. Iya gitu. Ya masa kalian nggak malu apa boy kalau Kadang misalnya kayak gitu? Cowok semakin ceweknya kelihatan gak bisa hidup tanpa mereka, mereka semakin seenaknya. Lebih baik kita tuh menjadi cewek independen yang serba bisa mandiri. Itu ego cowok tuh kesentil kayak. Iya serius kayak apa ya? Kok dia punya gua tapi dia bisa gini sendiri, kok dia punya gua tapi Boy. gak pernah melibatkan gua kayak. Iya, dia gue pengen jadi lebih pasti baik. mereka jadi kayak inisiatif kayak kamu mau kesini mau aku temenin nggak, kamu mau ini gini aku temenin, karena dia tahu ceweknya nggak pernah minta. Tapi kalau misalnya cewek menye yang manja itu sebenarnya bikin kadang Guys, bikin cowok tuh mikirnya malah dia juga kalau misalnya Ada gua putusin juga dia nggak bakal bisa itu. bisa move on dari gua. Oh ya guys, satu hal guys buat cowok guys nih ya guys. Betul. Tuh cowok nih ya, gue kasih tahu ya lu kalau misalnya udah punya pacar tapi lu nggak mau nge-treat cewek lu kayak buat apa sih dianterin, buat apa biarin juga itu, mendingan gak usah pacaran deh. Kenapa sih pada komen Karena kalau hidung gua sipit? Menurut gue kayak lu punya cewek tapi malah cewek lu dibiarin begitu aja kayak Iya. kayak buat apa lu tembak? buat apa lu tembak, kayak Buat apa udah mendingan jadian? lu hidup sendiri aja deh gitu. Apalagi nih cowok di luar sana ya yang nganggep istrinya apa pasangannya cuma bapu doang. Ya gue gak suka loh cowok yang pemikirannya tuh kayak, iya nanti kalau udah nikah kamu yang beresin rumah, kamu yang masak kayak. Hey, jika Anda bertanya gunanya istri apa, istri juga bisa bekerja, guys. Bisa nyari duit. Bisa nyari duit. Malah zaman sekarang istri yang lebih pintar nyari duit. Betul. Setuju. Nah itu pesan buat para lelaki. Nggak ada yang mau diucapkan lagi? Nggak ada sih. Gak ada ya, karena ini Karena kita udah banyak yapping. udah yeping banget. Oke guys. Oke, kita akhirkan. Thank you semuanya buat yang udah nonton dan see you next episode. Bye-bye. Bye-bye.